3 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang kedua. Saudara yang kasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kita sudah belajar sedikit soal masalah hutang. Kita membahas pertanyaan yang diajukan banyak orang Kristen. Apakah berhutang itu dilarang? Mengapa saya tidak boleh berhutang dan sebagainya? Kita sudah belajar bahwa sebetulnya pertanyaan itu sendiri adalah pertanyaan yang salah. Semua yang diawali dengan yang salah, ujungnya akan mendapatkan jawaban yang salah juga. Seharusnya pertanyaannya adalah, bagaimana supaya saya tidak usah berhutang, bahkan tidak usah terlibat dalam soal hutang. Sebab, kalau kita kembali ke Ulangan 28, kita bisa lihat sama-sama. Dalam kitab Ulangan pasal yang ke-28, di ayat yang ke-12, Alkitab berkata demikian, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Bagian dari apa yang Tuhan berikan dalam berkat-Nya buat kehidupan kita adalah, Tuhan berkata, bahwa engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Nah, mengapa kita malah bertanya, bagaimana caranya saya boleh berhutang? Harusnya pertanyaannya adalah, bagaimana saya tidak usah berhutang, tetapi saya memberi pinjaman. Karena Tuhan memberkati, dan Tuhan mau kita tidak minta pinjaman, tapi kita memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Jadi pertanyaannya harus kita ubah. Nah, kita juga sudah belajar betapa beratnya konsekuensi daripada hutang itu. Hari ini kita akan coba lebih jauh lagi belajar sekarang bagaimana cara menyelesaikan akan hutang kita. Nah, ini merupakan sesuatu yang harus kita perhatikan karena bagaimanapun hutang itu harus dibayar. Hutang harus diselesaikan. Nah, mari kita lihat hal yang pertama, kalau kita mau lepas dari hutang kita, maka yang pertama-tama haruslah sikap hati kita itu benar. Nah, sikap hati yang bagaimana yang Tuhan inginkan. Sebab kalau kita tidak tahu akan sikap hati yang benar, nanti ujungnya tindakan kita pun tidak akan benar. Nah, perhatikan sekarang pada kitab Mazmur, pasal yang ke-37, ayat yang ke-21. Alkitab mengatakan, orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Alkitab mengatakan dalam kaitan soal hutang ini, kalau orang itu meminjam dan tidak mengembalikan atau membayar kembali, dikatakan sebagai orang fasik. Alkitab mengatakan, orang fasik itu meminjam dan tidak membayar kembali. Kalau kita ini orang benar, kita bukan orang fasik. Nah, karena kita orang benar, sikap hati kita adalah, kalau aku meminjam, kalau aku berhutang, aku mesti membayar kembali. Aku harus mengembalikan. Ini merupakan obsesi yang harus kuat dalam kehidupan kita. Nah, ini berkaitan dengan apa yang Yesus katakan dalam Injil Lukas, pasal yang ke-16. Lukas, pasal 16, ayat yang ke-12. Alkitab mengatakan, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Dengan kata lain, kalau kita meminjam, maka sebetulnya yang kita pakai adalah hartanya orang lain. Dan di sini Tuhan Yesus mengatakan, kita harus setia pada hartanya orang lain. Jadi kalau Anda dan saya meminjam, harus dibayar kembali, harus dilunasi, bayar lagi, bayar kembali, semua akan pinjaman dan hutang kita. Kalau kita dalam hati diam-diam berkata, tidak akan saya bayar, tidak perlu saya bayar, dia toh orang kaya, tidak butuh uang ini. Kalau sikap hati itu muncul dalam kehidupan kita,
Alkitab mengatakan, kita hidup seperti orang fasik yang meminjam dan tidak membayar kembali. Itu berarti juga kita tidak setia dalam harta orang lain. Nah, akibatnya Tuhan tidak akan memberkati kita oleh karena sikap hati yang salah. Jadi kalau kita berkata, saya ingin bebas dari utang, saya ingin merdeka dari utang saya, maka yang pertama harus diperhatikan adalah sikap hati kita harus benar. Sikap yang bagaimana? Sikap untuk membayar kembali semua hutang dan pinjaman kita. Dengan segala konsekuensinya, harus kita bayar dan kita harus kembalikan segala sesuatu yang kita pinjam. Melarikan diri dari kenyataan ini akan memperburuk keadaan. Kalau hari ini Anda berhadapan dengan orang-orang yang menagih hutangmu, hadapi dalam nama Tuhan Yesus. Tunjukkan itikat sikap hati yang baik. Tunjukkan akan sikap yang benar. Tunjukkan Anda ini orang benar, bukan orang fasik. Kalau orang fasik itu meminjam dan tidak mau bayar lagi, orang benar ketika dia pinjam, dia harus bayar kembali. Sekalipun misalnya hari ini engkau belum mampu membayar, hadapi dengan baik, dengan santun, dengan rendah hati. Sampaikan apa adanya, jangan lari, jangan kabur. Ingat, kita harus setia pada harta orang lain. Ada orang berkata, Pak, kenapa ya konsekuensinya seberat ini? Justru itulah kemarin saya katakan bahwa itulah bagian dari konsekuensi orang yang berhutang. Alkitab mengatakan orang yang berhutang jadi budak orang yang menghutangi. Nah lihat, begitu kita terikat dengan hutang, sungguh kata Alkitab benar, kita menjadi budak. Kita mau makan di restoran, tidak bebas. Kalau ketemu orang yang menghutangi, dan kita belum membayar, bagaimana perkataannya nanti? Mau beli sesuatu yang baik, tidak enak. Semua kehidupan kita terkuasai oleh karena kita berhutang pada seseorang. Jadi saya mau katakan, kalau bisa, kalau Anda percaya, mari kita katakan Tuhan, bagaimana supaya aku tidak usah berhutang. Berharap kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Tapi kalau Anda sudah terlanjur berhutang, saya mau katakan, kalau Anda ingin hutangmu selesai, saudara harus punya sikap hati yang berkata, aku pasti dan akan dan harus membayar kembali semua hutang-hutangku. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa lepas dari hutang? Karena kita orang percaya, karena kita anak Tuhan, ada cara lain yang luar biasa, yaitu bahwa setelah kita punya sikap hati yang benar, kita harus patahkan roh hutang itu di dalam dan dengan pengurapan dan kuasa Tuhan sendiri. Coba lihat 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Ada sebuah story, kisah yang menarik di sini dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Saya akan membaca mulai ayat yang pertama di 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Lihat mulai ayat yang pertama. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, 'Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi.' Tetapi jawabnya kepada ibunya, 'Tidak ada lagi bejana.' Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, 'Pergilah, jualah minyakmu itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari selebihnya, engkau serta anak-anakmu.'
Nah, menarik sekali sebetulnya ketika ibu ini punya masalah hutang piutang, dia tidak lari kepada orang lain untuk pinjam hutang atau pinjaman lagi. Dia datang kepada hamba Tuhan, yang tentunya dia mengerti hamba Tuhan ini tidak akan memberikan dia uang untuk dia membayar akan hutangnya. Yang menarik adalah dia datang kepada seorang nabi dan dia ikuti akan perkataan nabi Tuhan ini. Alkitab berkata, percayalah kepada Tuhan, kamu akan diselamatkan, dan percayalah kepada nabi-nabinya, maka kamu akan berkelimpahan. Nah, dia datang kepada nabi Tuhan, dan nabi memberikan petunjuk sesuai dengan yang dari Tuhan. Ketika dilakukan, luar biasa, perkataan Tuhan itu, kuasa Allah itu menghancurkan kekuatan hutang yang membelenggu hidupnya. Nah, mengapa tadi saya katakan kita harus patahkan roh hutang dengan pengurapan dan kuasa Tuhan? Mari kita lihat Yesaya pasal yang ke-10. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-10. Ada sebuah petunjuk yang Tuhan berikan kepada kita, bagaimana kita berurusan dengan hutang piutang kita. Kitab Nabi Yesaya, perhatikan pada pasal yang ke-10, ayat yang ke-20 mulai, sampai dengan ayat yang ke-27. Ini penting sekali buat kehidupan kita. Yesaya 10 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-27. Tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput dari antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel dan tetap setia. Suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan, dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Sungguh kebinasaan yang sudah pasti akan dilaksanakan di atas seluruh bumi oleh Tuhan semesta alam. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, hai umatku yang diam di Sion. Perhatikan ini. Janganlah takut terhadap Asyur apabila mereka memukul engkau dengan gada dan menghantam engkau dengan tongkatnya seperti yang dilakukan Mesir dahulu. Sebab sedikit waktu lagi amarahku atasmu akan berakhir dan murkaku akan menyebabkan kehancuran mereka. Tuhan semesta alam akan mencambuk mereka dengan cemeti, seperti ia menghajar orang Midian di gunung batu Oreb dan mengayunkan tongkatnya ke atas laut Teberau dan mengangkatnya seperti di Mesir dahulu. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Bahasa Inggrisnya ditambah kalimat because of the anointing, oleh karena urapan. Nah, pertanyaannya, ini beban dan kuk ini siapa yang menaruh? Kalau Anda baca ayat 24 adalah orang-orang Asyur. Nah, orang Asyur ini siapa? Ini bangsa yang punya dewa yang bernama Mamon. Jadi Mamon itu adalah nama dewa dari orang Asyur. Dan nama Mamon itu artinya compounded interest, atau istilah sekarang itu bunga berbunga. Karena bangsa Asyur ini pertama kali yang menemukan soal pinjam-meminjam dan soal membungakan uang. Ini bangsa Asyur yang pertama kali dalam sejarah kuno mempraktekkan soal pinjam-meminjam, terutama soal membungakan uang. Dan mereka menyembah kepada dewa yang namanya Mamon. Dan Mamon artinya compounded interest atau bunga berbunga. Bunga yang terus berbunga, yang berbunga, yang berbunga. Itu yang disembah oleh Asyur. Nah, gambaran ini mengatakan, kalau mereka menyerang kita, maka kita akan ditimpakan beban dan akan diletakkan kuk pada tengkuk kita. Nah, Alkitab mengatakan, saya bacakan lagi ayat 27a, pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap, because of the anointing, oleh karena urapan. Jadi kalau Anda dan saya mau lepas dari roh hutang, Anda perlu urapan, dan saya juga dengan Anda perlu kuasa Tuhan,
supaya mematahkan akan belenggu hutang dalam kehidupan kita. Memang ada orang-orang yang berhutang karena terpaksa sekali dia berhutang, tapi kemudian akan terus berhutang dan akhirnya jadi ikatan dan bahkan jadi gaya hidup dalam kehidupannya. Nah, ini harus dipatahkan dengan kuasa Tuhan dan dengan pengurapan Tuhan. Anda mesti berdoa. Katakan dengan segenap hati, dalam nama Yesus, aku patahkan semua kutuk hutang, semua roh hutang, ikatan hutang dalam hidupku, dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya percaya kuasa Allah melepaskan dan membebaskan kita. Yang ketiga, kalau Anda dan saya harus dan mau lepas dari hutang, adalah tetap menabur walaupun dikala kita sulit dan kekurangan. Mazmur 126 memberikan nasihat yang luar biasa. Mazmur 126, perhatikan pada ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Alkitab mengatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, ia akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju sambil menangis, sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Sebetulnya orang nabur itu tidak ada kepastian dia menuai, saudara. Karena dia bisa namanya gagal panen. Tetapi ada jaminan di sini. Di ayat yang ke-6 Alkitab berkata, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Nah, yang dijamin pasti itu yang bagaimana? Benih yang bagaimana? Bahasa Inggrisnya bukan cuma seed, tapi dikatakan precious seed, atau benih yang berharga, benih yang bernilai dalam kehidupanmu. Nah, seringkali dalam keadaan kita kekurangan, kita mengatakan setiap rupiah yang kita punya, pastilah itu berharga sekali, itu sangat bernilai buat kita. Tapi beranikah kita berkata, Tuhan, aku tahu, rupiah ini bernilai buat aku. Aku tahu, ini berharga buat aku. Tetapi kalau engkau meminta, aku akan berikan kepadamu. Nah, Tuhan akan melihat itu sebagai precious seed, atau benih yang sangat mulia dan sangat berharga. Pada saat itulah, maka jaminan Tuhan itu diberikan dalam kehidupan kita. Nah, ayat yang terakhir, Kejadian 26, ayat yang ke-12 dan 13. Ayat yang pertama saya bacakan dulu, Kejadian 26, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Jadi pada waktu itu kembali, tanah perjanjian mengalami masa kelaparan yang luar biasa. Tapi di tengah-tengah masa kelaparan itu, Ishak diberkati. Kenapa? Ayat 12 dan 13 berkata begini, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara, tidak mungkin berkat Tuhan diberi dan menghasilkan buah kalau tidak ada benih yang ditaburkan. Jadi Ishak tetap dalam keadaan paceklik, dalam keadaan musim kelaparan, dia menyisihkan sebagian dari yang dia ada, yang sudah sangat terbatas itu, sebagai benih taburan. Dan itu pasti precious, itu pasti bernilai, itu pasti sangat berharga. Dan disitulah ketika berkatnya diberikan, Alkitab berkata, karena dia menabur, dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Saya berdoa, firman ini akan menolong saudara dan saya untuk lepas dari jerat hutang. Tuhan memberkati.